Ya, selamat datang teman-teman di pelatihan Copywriting Ads. Sebelumnya mungkin teman-teman baca dulu ya yang ada di Google Site dua dua apa dua dua news di situ ya, biar paham gitu ya apa itu copywriting, dan bagaimana kalau kalian nanti menjadi seorang copywriter tuh apa aja sih peluangnya gitu ya, sebelum masuk ke materi yang pertama ini gitu ya. Jadi copywriting itu kalian bisa 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 dibilang ini adalah unsur dari komunikasi pemasaran gitu ya. Ketika kalian tidak punya modal yang begitu besar untuk mengeluarkan modal untuk marketing gitu ya, kalian bisa tes nih secara tulisan kalian gitu ya. Intinya sih saya mau ngajarin teman-teman untuk nyari cuan di dalam tulisan gitu. Nah, itu nanti teman-teman bisa jadi seorang copywriter, freelancer, atau nantinya mungkin teman-teman bisa bekerja di agensi perusahaan, karena kan peluangnya sangat banyak sekali ya tentang tentang copywriter ini gitu ya. Jadi daripada kalian masih bingung gitu ya, eh, setelah kalian lulus atau enggak sekarang-sekarang ini kalian nyari cuan bingung gitu ya mau kemana gitu ya. Nah, ini salah satu eh, jalan salah satu jalan yang mungkin nanti kalau kalian perdalam lagi gitu ya, kalian bisa dapat cuan dari sini. Nah, ini saya bentuk pelatihannya bukan bukan teoritis tapi ya, tapi ini berdasarkan apa praktek dari teman-teman saya gitu ya, dari guru-guru saya, dan mungkin dari saya sendiri gitu ya, dalam memasarkan produk. Nah, kita langsung masuk aja biar nggak ngebosenin. Jadi nanti ada 4 video ya yang saya akan buat, dan itu bisa kalian tonton kapan saja dan kalian pelajari kapan saja, mulai dari tanggal 11 sampai tanggal 14, dan itu bisa diulang setelah pelatihan ini gitu ya. Jadi bentuk pelatihan ini adalah pelatihan mandiri ya. Jadi saya akan buatkan video 4 saja dan berisi tentang 2 tips yang kalian bisa langsung praktekkan gitu ya, untuk entah kalian mau berjualan, atau entah kalian mau jadi seorang freelancer, atau nanti bisa jadi reseller dari produk-produk yang ada gitu ya. Jadi kita langsung masuk aja nih ke materi yang pertama, yaitu tentang copywriting itu harus menarik. Intinya copywriting itu bagaimana kita tulisan kita itu bisa mempengaruhi si pembacanya, intinya gitu ya. Jadi copywriting itu harus menarik, kenapa? Nah, ya, harus menarik. Ini saya buat warna merah ya. Kenapa harus menarik? Nah, agar produk kita dilirik. Jadi kita harus menulis sesuatu iklan gitu ya. Jadi kita membicarakan membicarakan copywriting, bisa dibilang copywriting itu adalah iklan dalam bentuk tulisan gitu ya. Nah, agar apa? Harus menarik itu agar apa? Agar si pembaca itu melirik tulisan kita gitu ya. Nah, kalau udah dilirik, nah ada kemungkinan nih, kalau udah dilirik itu bakalan tertarik. Kalau misalnya tulisan kita nggak menarik, itu nggak bakalan bisa dilirik tuh tulisan kita gitu ya. Jadi eh, apa si calon pembeli atau calon konsumen kita juga nggak bakal tertarik. Nah, kalau udah tertarik ya kemungkinan produk kita dibeli. Jadi pentingnya gitu. Jadi awal-awal ini saya akan mengajarkan kalian atau men-sharingkan tips-tips ini gitu ya. Gimana sih agar copywriting kita itu menarik gitu ya. Nah, jadi gimana nih agar copywriting kita menarik? Dua nih yang harus teman-teman pikirin nih ya, atau enggak teman-teman harus siapkan agar copywriting kita ini menarik.
Nah, yang pertama adalah, nah ini paling penting ya. Ya, saya juga sering ya, maksudnya di marketing komunikasi atau di manajemen pemasaran saya sering bilang kita harus paham nih kelebihan produk atau jasa yang akan kita jual gitu ya, atau jasa yang akan kita berikan kepada pembeli ini. Yang pertama yang paling penting adalah kita harus paham kelebihan produk atau jasa. Itu gimana kalau misalnya kita yang nggak paham cara menjelaskannya, cara menuliskannya itu gimana gitu ya, kalau kita sendiri kita tidak paham sama produk atau jasanya gitu ya. Nah, yang kedua, kita harus paham apa yang dicari oleh pembeli kita. Yang pertama tadi adalah kita harus paham kelebihan ya. Jadi dimerahin nih sama saya. Kita harus paham kelebihan produk jasa kita tuh apa. Yang kedua adalah kita harus paham apa yang dicari oleh pembeli kita. Ya. Nah, semakin kita paham produk kita, semakin cinta dan semakin bisa kita menjelaskan seluk-beluk produk kita. Semakin kita memahami keinginan pembeli, maka kita akan semakin tahu cara mengarahkan mereka untuk membeli produk. Nah, lalu gimana cara menjawab dua pertanyaan di atas? Saya akan beri clue-nya gitu ya. Ada 8 tips untuk menjawab dua pertanyaan tadi gitu ya. Pertanyaan itu adalah kita harus paham kelebihan produk itu bagaimana caranya. Lalu kita harus paham apa yang dicari oleh pembeli gitu ya. Nah, stepnya ini nih, dengan menjawab 8 pertanyaan ini. Jadi, yang pertama adalah apa yang diinginkan calon konsumen kita. Kita cari ya, kira-kira apa yang diinginkan calon konsumen kita. Kita harus jawab itu gitu ya, untuk menjawab dua pertanyaan di atas. Nah, yang kedua, apa saja hambatan yang sedang dirasakan calon konsumen sehingga mereka tidak mendapat yang mereka inginkan. Itu juga dicari, dijawab gitu ya. Kita harus nulis tuh satu-satu apa yang diinginkan. Yang pertama calon konsumen, kedua apa hambatannya yang sedang dirasakan si calon konsumen ini gitu ya. Nah, yang ketiga, apa hasil akhir yang ingin dirasakan calon konsumen jika mereka dapat yang mereka inginkan, hasil akhirnya mau apa gitu ya. Nah, jelaskan dengan detail bagaimana cara produk Anda menghilangkan hambatan si calon pembeli atau konsumen itu gitu ya. Jadi saya merahin nih. Ini yang paling penting nih. Jadi apa yang diinginkan calon konsumen Anda, teman-teman harus jawab. Lalu yang kedua, apa saja hambatan? Lalu apa hasil akhirnya? Lalu jelaskan dengan detail bagaimana cara produk kita menghilangkan hambatan si konsumen itu. Nah, yang kelima, jelaskan dengan detail bagaimana cara produk kita membantu calon konsumen mendapatkan hasil akhir tersebut. Lalu yang keenam, ada apa yang perlu dilakukan calon konsumen setelah membaca copywriting kita. Jadi setelah dia baca apa nih yang perlu dilakukan si calon konsumen, di situ juga harus masuk unsur-unsur itu gitu ya. Nah, 7, berapa harga produk yang Anda jual? 8, kenapa calon konsumen harus merespon penawaran teman-teman nih, apa nih alasannya gitu ya. Jadi kenapa si calon pembeli kita harus merespon penawaran kita. Nah, itu tadi 8 pertanyaan yang teman-teman harus jawab dulu. Jadi kalau teman-teman memang serius gitu ya, ingin mendapatkan cuan dari copywriting ini, dari pelatihan copywriting ini, tahap pertama, tahap awal, coba deh teman-teman tuliskan jawaban-jawaban dari 8 pertanyaan tadi gitu ya. Tentukan produk teman-teman mau apa, atau enggak contohkan saja kira-kira teman-teman mau jualan apa nih gitu ya. Nah, itu 8 pertanyaan itu coba tolong dijawab dulu sama teman-teman gitu ya. Kalian tulis dan kalian jabarkan. Oke. Jadi ada yang masih bingung atau tidak? Mungkin teman-teman ada yang masih bingung ya. Jadi cara menjawabnya gimana nih? Cara menjawabnya gimana nih Pak nih gitu ya. Nah, cara menjawabnya saya kasih clue ya. Cukup mudah ya. Untuk untuk menjawab 8 pertanyaan itu agar mudah bagaimana Pak gitu ya. Nah, yang pertama gitu ya, untuk menjawab itu coba deh teman-teman bayangin
teman-teman itu sebagai pembelinya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada produk kosmetik gitu ya, untuk menjawab 8 pertanyaan tadi, coba bayangin teman-teman sebagai pembeli, atau teman-teman punya apa aksesoris motor gitu ya. Coba bayangin teman-teman jadi pembeli untuk menjawab 8 pertanyaan tadi. Nah, eh, apa teman-teman tuliskan itu semua agar untuk apa sih? Nah, ini untuk melatih kita agar tahu gitu ya, agar tahu di dua pertanyaan tadi gitu ya. Agar kita tahu nih produk kita nih apa gitu ya, kelebihannya apa gitu. Terus agar kita tahu si pembeli itu maunya apa gitu ya. Nah, ini sangat-sangat penting. Jadi apa yang namanya copywriting kan nulis ya. Jadi apa ya coba deh teman-teman tulis 8 pertanyaan itu lalu jabarkan jawaban-jawabannya. Nanti ketemu. Nah, ini kenapa? Ini bakalan nyambung ke copywriting di materi selanjutnya, di materi kedua yaitu simple copywriting. Jadi di sini saya apa mengajarkan langsung praktek ya. Jadi bukan teori lagi gitu ya. Jadi langsung dipraktekin aja sama teman-teman. Jadi saya agak kurang agak kurang greget gitu ya kalau misalkan pelatihan tuh cuman masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu ya. Jadi coba deh kalau emang teman-teman serius gitu ya, coba teman-teman langsung praktekin, nggak makan waktu lah 10 menit untuk menjawab itu. Jadi yang pertama adalah coba teman-teman bayangin sebagai pembelinya. Nah, tapi lebih enak lagi gitu ya kalau misalkan kita pakai cara kedua. Nah, kalau pakai cara pertama gitu ya, cobalah bayangkan nih jadi pembeli gitu ya, bayangkan jadi mereka, bayangin nih keinginannya kita tuh apa sih gitu ya, terus rasa sakitnya bagaimana, kekhawatirannya bagaimana, frustasinya bagaimana gitu ya. Kita pura-pura aja jadi pembeli gitu ya. Kemudian jawab 8 pertanyaan yang sudah di list tadi ya. Nah, cara kedua gitu ya, jika bisnis Anda sudah berjalan, kalian udah punya bisnis nih kalau cara kedua. Ini lebih mudah lagi gitu ya. Dan Anda dekat dengan konsumen, lah tanyain aja langsung ke salah satu konsumen kalian gitu ya untuk menjawab 8 hal yang di list tadi di atas. Ya. Nah, 8 hal itu gunanya apa? Yaitu menjawab dua pertanyaan yang ada di atas. Yang pertama adalah kelebihan produk kita. Lalu yang kedua adalah agar kita paham tentang pembeli kita. Nah, sekarang coba tulis ya, sama jawab nih teman-teman. Jadi teman-teman harus langsung praktek. Namanya copywriting, writing itu nulis gitu ya. Jadi nggak jauh-jauh dari nulis gitu ya. Kalau misalkan nggak dipraktekkan ya percuma gitu ya pelatihan ini cuman keluar masuk pinggir kanan keluar pinggir kiri. Nah, ini sudah saya tulis juga ya karena percuma nih kalau ilmu cuma didengerin tanpa dilakukan. Nah, ini cukup sampai di sini aja ya. Jadi tugas teman-teman coba jawab 8 pertanyaan tadi gitu ya, kalian jabarin gitu ya. Nah, nanti kita akan berlanjut ke materi kedua. Oke, sampai jumpa di materi keduanya. Semangat kerjain 8 pertanyaan. Oke.